Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu sekalian ya, atas undangan saya untuk kita sedikit itu namanya, kita diskusi tentang ini pemetaan aset dan pemanfaatan sekolah. Mukadimah ikut yang di depan tadi, kita langsung saja ke materi kita ya. Ya, sebelum kita lanjut tentang aset-aset yang ada di sekolah kita, sebelumnya kita lihat di sini ada dua pendekatan atau cara pandang yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Ada dua, yaitu pendekatan yang berbasis masalah dan ada pendekatan yang berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Nah, ini kita memandang sesuatu itu dengan hanya melihat dari segi kekurangan, tanpa melihat di situ itu ada sesuatu yang lebih, yang positif yang bisa kita yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Nah, ini berarti seperti ini guys. Walaupun ada sesuatu itu yang kita lihat hanya secara gamblangnya itu kita lihat kekurangan, tapi di balik kekurangan itu ada sesuatu yang positif yang dapat kita lihat. Sebelum kita lanjut, coba kita lihat ini Bu, gambar ini. Monggo jenengan ini coba panjenengan ambil ya, sesuatu. Kalau kita lihat sekilas ini kekurangan gitu kekurangan semua. Ini kekurangan.
Tapi di balik kekurangan-kekurangan ini pasti ada hal yang positif. Iya, semangat anak. Sebelum kita lanjut, nanti hal-hal positif apa saja yang bisa kita ambil dari gambar ini. Baiklah, kita lihat dulu aset-aset yang dapat kita gali dari lingkungan kita maupun aset-aset yang lain. Di sini kita lihat ada berapa itu, Bu? Ada 7 aset, ada modal yang bisa kita gali. Di sini ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, finansial, lingkungan alam, agama, budaya, dan politik. Kita masuk yang pertama di modal manusia. Nah, ini modal manusia diantaranya ada modal kepala sekolah. Kepala sekolah disebut, bisa jenengan lihat ada latar belakang pendidikannya, kompetensinya, ada sebagai leader juga manajer. Untuk yang guru sama ya, tenaga pendidikan juga sama, latar belakangnya ada memiliki sertifikat pendidik yang pasti IT. Nah, sekarang tuh memang kita dituntut ya harus bisa mengoperasikan IT ya, karena kalau kita kurang mampu di bidang IT itu pasti agak iya, karena seperti yang jenengan tahu semuanya kita menggunakan IT, media sosial dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjut modal manusia yang lain. Ini ada Bapak, ada pengawas sekolah, ada juga komite dan wali murid. Oh ya, yang pertama tadi belum ada murid, ini ada murid. Ini ada tugas-tugas bisa panjenengan cermati dari komite wali murid itu juga. Ini coba panjenengan lihat ya, di wali murid terlibat dalam berbagai acara seperti menghadiri pertemuan orang tua dan guru, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dan mendukung tugas yang diberikan ke anak. Ini selalu yang kita kerjakan, yang kita lakukan setiap biasanya kita di puncak tema ya, kita mengundang wali murid untuk narasumber tamu ya, kadang itu seperti itu yang kita lakukan. Nah, ini juga ada murid yang latar belakangnya itu heterogen atau bermacam-macam. Ini ada foto-fotonya ini modal. Kemudian yang kedua itu modal sosial. Ini modal sosial. Nah, ini ada masyarakat sekitar, ada komunitas kita, ya. Ini ada GMP yang biasa dari SMP, SMA ini. Kalau kita cukup KKD, GTKI, gitu. Ini dari sosial sekitar juga ada Karang Taruna, ada kerjasama dengan pemilik usaha. Ini pemilik usaha seperti bisa panjenengan berikan contoh, mungkin kalau sekitar kita ini pengusaha kerupuk itu nggih. Nah, itu juga ada modal sosialnya di situ. Mebelan seperti itu, ada itu apa lagi Bu ini ya Bu? Kalau kita kan juga dekat dengan pantai itu nggih, pembuatan ikan-ikan asin. Pasar itu nanti kita masuknya di lingkungan alam. Kemudian yang ketiga yang modal fisik dan pemanfaatannya. Ini ada bangunan sekolah, ada juga fasilitas pendukung bangunan sekolah ya, seperti yang kita ketahui. Ini ada ruang kelas, ruang guru, ada musola, gudang, tempat bermain, dan fasilitas pendukungnya ada listrik,
internet yang memadai, sumber air bersih, peralatan belajar, peralatan berolahraga. Ya. Ada contoh lain, Bu? Saya tak pinjam aja ya. Untuk modal fisiknya, ini tadi fotonya ya. Kemudian yang kedua modal lingkungan alam. Nah, ini ada taman sekolah. Kita punya taman sekolah. Taman sekolah ya walaupun sederhana. Untuk kita itu sederhana, bukan taman sekolah yang megah betapa bentuknya. Di depan seperti itu sudah ada taman sekolah kita walaupun kecil. Kemudian ini ada pohon buah. Itu juga terlihat ada rambutan. Nah, itu juga bisa dijadikan modal lingkungan alam. Ya. Ini kan bisa dibuat pembelajaran untuk anak, pengenalan tumbuh-tumbuhan seperti itu ya. Ada kebun, sebelah ada kebun ketela. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk kita jadikan modal. Dekat dengan lapangan. Nah, pembelajaran kita yuk dijak di lapangan. Nah, seperti itu. Kemudian modal finansial. Nah, ini Bu, bos itu kalau yang untuk sekolah yang SD, SMP itu ada bos enggak ya? Ada nggih, namanya bos mungkin ya. Ada bos. Ini ada juga usaha koperasi sekolah. Kita buka koperasi sekolah. Ini walaupun laba yang kecil, ya kita merumati anak-anak kecil ya, anak kita. Tapi ini dana ini bisa kita masukkan ke kas sekolah yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak. Ini pemanfaatannya bisa panjenengan cermati. Untuk yang selanjutnya di sini ada modal agama dan budaya. Nah, ini ada kegiatan keagamaan yang seringkali kita lakukan yang setiap perayaan hari besar agama. Nah, ini ada mendukung karakter religius siswa dan menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama. Nah, ini mengajarkan anak-anak. Ini ada santunan anak yatim, mengajarkan nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian kepada anak sehingga mereka dapat belajar untuk menghargai apa yang dimiliki dan merasa terdorong untuk berbagi. Ini untuk agamanya. Untuk ada tambahan untuk agama, mungkin kita dekat dengan TPT ya, bisa diajarkan kepada anak itu. Kemudian yang ini yang budaya ini kegiatan sedekah bumi. Biasanya kita kan mengikuti ya kegiatan seperti ini. Kita ajak anak-anak. Biasanya ya pentas itu ya, ada pentas, ikut karnaval juga ya. Pawe. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir itu modal politik. Modal politik bukan terus kita mengajunya ke Pak DPR, ke partai-partai, boten nggih. Nah, modal politik itu kerjasama dengan instansi. Kalau kita pikirnya kadang mendengar politik itu langsung masuknya ke partai. Seperti kita coblosan kemarin gitu, bukan seperti itu ya. Modal politik itu kerjasama dengan instansi lain seperti Puskesmas, PMI, Polsek, Damkar, gitu. Biasanya kalau kita ada onik kelas, gitu. Ada onik kelas ke Damkar, kadang ada anggota kepolisian gitu, datang ke sekolah sebagai narasumber juga itu kan kita ada MOU kerjasama gitu. Dari Puskesmas juga untuk pemberian seperti kemarin itu ya vaksin imunisasi ya seperti itu.
Nanti ada pemberian vitamin A itu juga. Selanjutnya ini sudah sampai 7 asetnya. Ini ada kesimpulannya seperti itu. Pemimpin pembelajaran masa depan selalu berpikir berbasis kekuatan atau aset, sehingga kita dapat mengelola dan memanfaatkan aset sumber daya yang ada baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, kita tidak boleh hanya berpikiran negatif saja dari aset kita ya. Soalnya kita mungkin mikirnya selama ini cuma seperti ini, gue ikut gedung. Nah, sama guru, kepala sekolah. Jadi kita cuma mikirnya punya modal manusia dan modal fisik. Kita belum memandang modal-modal yang lain gitu ya. Kemudian kembali lagi ke gambar yang tadi setelah kita membedah sedikit tentang 7 aset modalnya. Sekarang kita kembali lagi ke gambar ini. Monggo coba panjenengan berikan apa ya? Kira-kira ini ya, kira-kira ini kita mempunyai berapa aset ya di sini? Manusia jelas. Oke. Lingkungan alam juga dari apa ini, Bu? Iya, dari sungai, tumbuh-tumbuhan itu, ya. Kemudian apa lagi? Manusia, lingkungan alam. Iya, ini semuanya 7 aset masuk gitu sebenarnya ya. Sebenarnya 7 aset semua masuk. Ini misal dari politik. Nah, politik itu kan iya, kerjasama untuk pembuatan jembatan, walaupun jembatan kalau kita lihat hanya seperti itu, ya. Kalau kita tidak mempunyai kerjasama, misalnya dengan pihak desa mungkin ya, kita membuat seperti itu. Nah, kemudian ada lagi Bu, finansial. Walaupun lagi ya, bentuknya seperti itu, kita membuatnya juga dengan menggunakan dana ya, menggunakan biaya. Ini semua 7 aset ini masuk di situ Bu. Kalau kita sekilas melihatnya kekurangan, ini semuanya kekurangan tanpa ada kelebihan, tanpa ada aset-aset yang mendukung. Ya, nah, ternyata ada 7 aset yang mendukung dalam gambar ini. Walaupun cuma seperti itu, kita melihat kekurangan saja di situ, tapi ternyata ada kekuatan yang terkandung yang ada di dalam gambar ini. Ada ya, nah, sejenak sekilas kita mengupas tadi sedikit ya, kita kupas tentang 7 aset, sudah ada pencerahan dari yang kemarin yang mungkin kita pikirnya hanya itu ternyata ada yang lebih gitu ya. Iya, kita harus memanfaatkan dari segala kekurangan yang kita lihat hanya kekurangan saja. Seperti itu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan? Lapor? Lapor ya. Seperti itu, akhirnya sedikit kita dapat ilmu, ya, tambahan ilmu, dan semoga nanti kita bisa manfaatkan ke depan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata di saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.